Assalamualaikum Ananda Lima Alfarabi. Masih semangat ya dalam melaksanakan PJJ-nya hari ini. Hari ini kita masih belajar tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia di hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 atau 29 Zulkaidah tahun 1441 Hijriah. Pembelajaran kita ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nur ayat 45. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti Ananda mampu menentukan ide pokok dalam teks, kemudian menuliskan perilaku anggota masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila, dan mampu menyebutkan kembali informasi yang terdapat dalam peta dengan tepat. Nah, sekarang Ananda perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah semut. Semut adalah hewan yang hidup secara berkoloni atau berkelompok. Semut adalah hewan yang mengutamakan sikap sosial, saling bekerja sama dan tolong menolong. Nah, sikap semut ini perlu kita contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak masih ingat gak apakah alat gerak semut? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, salah satu sikap yang dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara adalah yaitu dengan cara gotong royong dan bermusyawarah. Gotong royong merupakan sikap saling tolong-menolong pada masyarakat. Sedangkan musyawarah adalah upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan dalam masyarakat. Dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Musyawarah merupakan bagian dari demokrasi dan masih sering dipakai dalam lingkungan masyarakat. Kemarin kita sudah belajar tentang peta. Nah, sebelum membuat peta, tentu kita harus memahami dulu keadaan geografis pada tempat tersebut. Nah, untuk memahami kondisi tersebut, kita harus mengetahui simbol-simbol dalam peta. Simbol adalah suatu tanda atau gambar yang mewakili berbagai bentuk dan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Kenampakan itu ada berupa kenampakan alam dan ada berupa kenampakan buatan. Dengan adanya simbol akan mempermudahkan kita untuk mengetahui keadaan wilayah suatu peta. Untuk mengetahui arti simbol pada peta berarti kita harus melihat legenda peta. Nah, legenda ini berisi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan yang berupa simbol-simbol. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan peta wilayah Indonesia. Dalam peta ini terdapat legenda yang menjelaskan tentang simbol-simbol. Simbol ini berupa simbol kenampakan alam dan kenampakan buatan yang bertujuan untuk mempermudahkan kita dalam membaca peta. Nah, berikut beberapa contoh legenda peta. Silakan anak-anak perhatikan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok paragraf. Masih ingat kan ide pokok paragraf itu apa? Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, bagaimana cara kita menentukan ide pokoknya? Yang pertama, Ananda harus membaca teks dengan teliti. Nah, kemudian mencari kalimat utama dalam bacaan dan tentukan atau tandai info penting pada setiap paragraf. Kalau sudah bertemu, maka Ananda akan mengetahui ide pokok pada bacaan tersebut. Nah, silakan baca teks di bawah ini dan tentukan ide pokok dari paragrafnya ya. Nah, dari teks bacaan tadi dapat kita ketahui ide pokok pada paragraf pertamanya yaitu tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Sedangkan ide pokok pada paragraf kedua yaitu prinsip-prinsip gotong royong bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pada paragraf tadi kita ketahui bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf atau disebut juga dengan paragraf deduktif. Nah, sekarang silakan kerjakan tugas berikut di buku garis 2. Ingat ya, pahami dulu setiap soalnya. Setelah itu baru Ananda jawab dengan menggunakan jawaban sempurna. Selamat mengerjakan.